Berafin 4. Ya. Selamat malam Bang Sue Berafin. Kayak saya pernah lihat sebelumnya ini, Bang. Iya, selamat malam Mas Edis. Oke, selamat malam. Ya. Ini Muslim. Kayaknya melambai ini orang ya. Ya, silakan, Bang. Saya panggil apa ini? Saya panggil tante atau mas? Hah? Ya, terserah aja Mas Edis. Oh ya sudah, saya panggil. Anda pria kan? Iya dong. Oh iya, saya pikir itu. Ya silakan. Apa gerangan Anda kemari? Yuk silakan. Ya, mau apa ya? Apa anunya Mas Edis? Apa temanya? Temanya ini diskusi lintas iman. Ya, apakah Anda ini sudah sering nonton Edis TV atau baru kali ini atau bagaimana? Tidak sering sih, tapi biasa. Pernah nonton. Lihat. Apa yang waktu itu Anda tonton? Ya, terkait dengan berbagai macam masalah lah. Iya, satu hal coba sebutkan apa yang waktu itu Anda tonton. Kenapa Anda masih tetap jadi pengikut orang dalam kubur? Karena Anda nggak ngerti apa yang Anda tonton, itu masalahnya. Coba, waktu itu Anda nonton apa? Itu salah satunya itu Mas Edis. Pengikut orang dalam kubur kan? Betul. Itu kayaknya salah persepsi deh. Bukan memang nabi kan memang manusia biasa. Jadi dia mati dan otomatis kalau sudah mati ya dikubur. Oke. Tapi bukan berarti kita mengikuti orang mati. Oke, apakah Anda pengikut daripada sang Nabi M? Oh iya, sudah jelas dong. Oke, apakah sang Nabi M sudah ada dalam kubur? Iya betul, karena dia kan manusia biasa. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, bukan dipimpin dalam kan? Oke, gini saja dah. Gini, benarkah dia adalah pemimpinmu? Iya betul. Oke, benarkah dia sudah mati? Adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dia sudah mati, betul. Iya betul. Dia pemimpinmu, betul. Iya betul. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul? Bukan seperti itu. Mulai dah. Akrobat. Inilah kelebihannya Mas. Oke, gimana? Saya pengen dengar gimana. Beginilah kelebihannya Mas Edis, karena ketika orang Islam itu ingin menjelaskan, terkadang tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Kita kasih kesempatan. Terus yang kedua, ketika Mas Edis menjelaskan tentang suatu hal dalam Islam itu menurut dengan pemikirannya sendiri. Masa menurut pemikirannya tetangga gimana? Dan seolah-olah Mas Edis menggiring seseorang untuk selalu dan harus ikut dengan pendapatnya. Oke, sekarang baik. Kalau begitu sekarang saya pengen minta penjelasan dulu. Saya tanya pelan-pelan ya. Apakah benar dia si M adalah pemimpinmu? Nabi Muhammad adalah Nabi pemimpin kami. Oke, pemimpinmu. Dan semua dalam hal ini perkataannya, perbuatannya, takrirnya, apalagi? Ya, berarti pemimpinmu, betul? Iya betul. Nabi kita, Nabi pemimpinmu. Oke, berarti Anda dipimpin oleh dia, betul?
Dalam hal ini karena beliau kan sudah mati, sudah di alam barzah. Dalam hal ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Madinah. Bukan ditanya kuburannya di mana. Apakah sampai, dengar, apakah sampai hari ini dia pemimpinmu? Nah, inilah makanya kan mulai dah. Pertanyaannya begini, Bang, begini loh. Apakah sampai hari ini dia pemimpinmu? Sampai hari ini boleh dikata bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kami, tapi bukan berarti. Oke, sampai hari ini dia masih pemimpinmu. Benarkah dia sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Nah, berarti Anda adalah manusia yang dipimpin oleh orang yang sudah mati, betul? Bukan. Terus gimana? Susah ini teman-teman, susah. Tadi katanya mau memberi penjelasan. Pemimpin dalam hal ini diikuti dengan berarti Anda itu dipimpin, berarti Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Tidak, sekarang lu gimana sih? Logikanya bagaimana ini? Masa dipimpin oleh orang yang sudah meninggal? Justru itulah makanya bertaubatlah daripada, justru itulah bertaubatlah. Gimana? Dengarkan, apa kata Tuhan Yesus? Orang mati itu tidak bisa menuntun orang hidup. Maksudnya, biarlah orang mati itu menguburkan orang matinya. Maksudnya begini tuh. Anda ini kan mau menuju kepada hidup, betul? Tujuan daripada agama itu adalah kehidupan yang kekal, betul nggak? Tujuannya adalah surga, betul? Ya. Siapa yang sanggup memimpin kepada surga? Orang yang tahu jalan ke sana, betul? Iya, betul. Nah, sekarang saya tanya, apakah Mr. M tahu jalan ke surga? Iya, karena hadis-hadis. Dari mana dia tahu jalan ke surga? Dia aja ke kuburan. Dia itu ke kuburan. Persis sama seperti tetangga Anda. Sekarang saya tanya. Tetangga saya Udin meninggal masuk kubur. Betul? Sekarang Mr. M meninggal masuk kubur, betul? Iya, betul. Nah, apa bedanya? Sama-sama. Itu sangat beda sekali, sangat jauh beda sekali. Karena Mas Udin adalah manusia biasa, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan kalian. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah. Oke. Dan sampai sekarang kalian memanggil-manggil dia, betul? Begini Mas Udin, begini Mas Edis. Jadi jangan pernah disamakan Mas Udin dengan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalian mengkultuskan dia. Karena kalian berdoa dan meminta kepada dia, kepada M. Contoh. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ketika Anda berkata ya Rasulullah, Anda ngomong sama siapa? Yaitu namanya at-tawassul. Bukan, saya tanya at-tawassul. Waktu Anda berkata ya Rasulullah, Anda ngomong sama siapa itu? Ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah meninggal nggak? Dia sudah meninggal. Oke, berarti Anda ngomong dengan orang yang sudah meninggal, betul? Memanggil-manggil orang mati, betul? Iya, secara zahir. Iya, makanya saya bilang kalian ini adalah penuhan orang meninggal. Beri kesempatan kepada saya. Ya, silakan. Nah, begini Mas Edis. Makanya ketika kita berangkat ke Tanah Suci,
tepatnya itu di Madinatul Hujjaj atau di Madinatul Munawwarah, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Masjid Nabawi. Nah, makanya itu ketika kita masuk di Raudhah atau masuk di pintu Babus Salam yang tembus langsung ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Nggak Wasallam. nyambung loh, nggak nyambung. Ini saya ceritakan dulu Mas Edis. Ceritakan dulu. Makanya Nah, silakan ya. kita sampai di depan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah, karena sebenarnya hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau secara zahir memang itu sudah meninggal, tapi pada dasarnya beliau itu lihat kita yang bersiar ke Iya, makam makanya saya bilang kalian ini adalah penyembah arwah. Oh, salah Mas Edis, bukan. Oke, Bukan terus kita oke, apanya menyembah. yang masih hidup? Oke, sekarang saya tanya, yang masih hidup apanya? Yang masih hidup itu hadis-hadisnya. Arwahnya, betul. Arwahnya betul. Hadisnya. Yang itulah yang kita ikuti. Hadisnya masih hidup, gimana sih ini orang? Gini loh, waktu ketika Anda berkata Assalamu alaika ya Rasulullah, artinya keselamatan bagimu wahai Rasulullah. Oke, berarti Anda ngomong sama dia, betul? Iya. Oke, waktu Anda ngomong sama dia dengar nggak? Wallahu alam, yang pasti ada dalam satu hadis. Tadi katanya dia dengar, sekarang tidak dengar. Siapa bilang tidak dengar? Oke, sekarang saya tanya, apakah dia dengar? Apakah dia dengar? Iya, dengar. Oke, Pasti berarti dia yang mendengar yang mendengar tubuhnya atau arwahnya? Wallahu alam. Ya, arwahnya lah. Iya, arwahnya. Oke, berarti Anda adalah orang-orang yang mengobrol dengan arwah, betul? Betul. Nah, sedangkan di dalam hukum Taurat, dilarang seseorang berkomunikasi dengan arwah. Dilarang seseorang memanggil-manggil arwah. Saya tunjukkan. Sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Baik. Itu kalian kesesatan yang nyata. Justru kalian melakukan kesesatan yang nyata. Melawan hukum Taurat. Satu-satunya hukum Taurat yang kalian lakukan adalah tidak makan babi. Itu pun yang tidak dimakan cuma dagingnya, lainnya dimanfaatkan. Cuman daging babi yang kalian lakukan. Selain daripada itu kalian hantam semua. Baik. Saya akan tunjukkan apakah boleh seseorang itu memanggil arwah. Di dalam hukum Taurat itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Baik, saya tunjukkan. Saya tanya nih ya. Ulangan 18 ayat 11. Seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau orang yang meminta petunjuk kepada orang mati. Nah, ini dilarang. Anda minta petunjuk kepada orang mati. Contoh, minta petunjuk kepada orang matinya bagaimana? Ya Rasulullah, berikanlah kepada kami petunjuk ya Rasulullah. Itu melawan hukum Taurat nih. Saya tunjuk lagi. Ulangan pasal 19. Tenang. Ulangan pasal 19. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Tuh, Ulangan 19 ayat 31. Nah, sedangkan kalian berbondong-bondong ke sana mencari arwahnya si itu. Betul. Oke, sekarang saya tanya Anda. Ketika Anda ke sana, ketika Anda berangkat ke sana, Anda panggil-panggil nggak arwahnya? Ya, kita bersalawat kepada beliau. Iya, memanggil-manggil arwahnya, betul? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Manggil-manggil arwahnya, betul?
Itu namanya Iya, makanya sholawat. kalian ini adalah kaum pemanggil arwah. Karena dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa Artinya, yang bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali, maka Allah membalasnya dengan 10 kali. oke, berarti Anda disuruh bersolawat kepada dia, betul? Iya, Oke, bersolawat itu apa? ya salawat. Iya, bahasa Indonesianya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iya, arti daripada solawat itu apa? Bahasa Indonesianya? Ya salawat. Iya, bahasa Indonesianya apa? Solawat itu kan bahasa Arab, betul? Oke, bahasa Indonesianya? Itu salawat namanya. Salawat juga di Indonesia. Astagfirullah. Iya, itu bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, itu adalah berdoa, betul? Sholat, betul? Ah, Google dulu dia. Oh, Google disangkain kita nggak tahu. Halo. Oke, sholawat itu dari kata sholat, betul? Salawat. Iya, kata dasarnya adalah sholat, betul? Lain. Oke, apa kalau gitu apa sholawat itu artinya? Sholat, mendirikan sholat. Salawat adalah mengucapkan puji-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti Anda memuji-muji, menyembah-nyembah orang mati, memuji-muji orang mati, betul? Bukan memuji-muji. Sekarang bukan memuji-muji. Aduh, tadi udah dibilang, aduh, udah. Saya taruh di bawah dulu, sakit kepala saya. Aduh, bodrek. Berarti nih, dia yang bilang memuji. Berarti kamu memuji? Tidak. Apakah si M pemimpinmu? Iya. Berarti Anda dipimpin oleh dia? Iya. Apakah dia sudah meninggal? Iya. Berarti Anda dipimpin orang mati? Bukan. Ini bagaimana, saudara? Aduh. Kalau kata Rudi Iskariot, aduh. Susah ini kawan.